ketika Fima afna. Yang pertama tentang umur. Tentang apa, Bu? Umur. Ada yang umurnya 2 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 80 tahun. Dipakai untuk apa? Umur kita dihabiskan. Apakah umur kita itu dipakai untuk bikin keramik tiap hari? Apakah dipakai untuk bikin sepatu tiap hari? Apakah untuk zikir kepada Allah? Apakah untuk masak tiap hari buat suami? Itu akan ditanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an syababihi, yaitu dari kepemudaan. Bukan ketuaan yang ditanya. Yang ditanya kepemudaan, ketika muda jadi apa? Ketika pemuda ngapain? Fima ablahu, habisnya masa muda itu ngapain? Ayo para pemuda, ingat dulu, apakah waktu muda gonta-ganti pacar? Pak Iman biasanya nih. Pak Iman pacarnya banyak itu. Soalnya mudanya saya lihat foto pengantinnya ganteng banget. Itu yang di GR. Apakah masa muda kita hanya untuk mabok-mabokan, untuk main kartu, untuk judi, untuk lihat dangdutan? Masa muda kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling enak masa mudanya adalah masa muda santri. Saya waktu muda pesantren berapa tahun? 25 tahun, makanya saya nikahnya telat. Kata siapa? Puas. Bukan Ustadz Astrio, Ustadz Abdul Somad yang asli. Ini mau awe. Ya. Beliau itu pesantren sangat lama sekali. Jadi nanti ditanya ketika muda jadi apa? Itu di dalam pesantren. Ketika muda dalam keadaan ngaji, alhamdulillah. Muda itu bukan diukur dari uban, tapi itu dari di antaranya tanda-tandanya. Pernah Nabi Yakub mau meninggal, disamperin sama malaikat maut. Wahai Yakub, ajalmu telah tiba. Allah mengutusku untuk menjemput nyawamu. Kata Nabi Yakub, kok nggak bilang-bilang? Kata Nabi Yakub nggak bilang-bilang. Malah malaikat maut. Kata siapa nggak bilang-bilang? Emang bilang? Tidak bilang, tetapi diberi tanda. Diberi apa? Tanda. Apa tandanya? Rambutmu sudah mulai memutih. Itu siap-siap mau mati. Badan suka sering letih. Siap-siap mau mati. Betul tidak? Iya. Gigi mulai ompong. Dompet pun mulai kosong. Biasanya makin tua makin gak punya duit. Maaf. Sebab apa? Giliran yang muda, ya Pak ya? Betul. Giliran yang muda sono cari duit. Asalkan orang tua dikasih. Tahu nggak? Keinginan orang tua itu bukan mobil mewah. Keinginan orang tua itu bukan makan enak. Ini kadang anak-anak pengennya, Pak, Bah, Bu, tenang. Selagi saya masih hidup, nggak bakalan kekurangan makan. Pengen apa? Saya beliin. Orang tua itu sebenarnya nggak pengen itu. Pengennya apa? Pengen duit. Benar nggak, Bu? Duit yang banyak. Mesti nggak bakalan ngapa-ngapain. Anteng punya duit mah. Ya. Anteng kan? Ciri-ciri tua. Penglihatan mulai lamur. Pandangan mulai kabur. Mulai pada pakai kacamata. Sama saya juga udah mulai. Baru mulai, belum tuh. Namanya baru mulai, belum tua. Yang udah tua itu 70 tahun ke atas. Ya, di sini ada 70. Belum ada. Berarti masih muda semua. Alhamdulillah. 70 tahun ke atas itu baru tua. Ya. Adapun yang uban duluan itu mah biasanya faktor sampo, faktor pakai kopiah terus, nggak pernah copot, ya kan? Itu faktor itu biasanya. Ya, diantaranya pikiran pusing, itu bikin
rambut tetap putih. Yang kedua, ini HP orang dulu tahu aja kalau habis waktunya. Di waktu sendiri. Di waktu sendiri, dimatiin sendiri. Itu biasa kalau orang tidur kayak begitu, benar nggak? Iya. Iya, pakai alarm ongko dimatiin, tidur lagi. Kalau jadi bangun. Yang kedua, yang ketiga yaitu tentang apa? An ilmihi. Limada amila bihi. Tentang ilmunya dipakai untuk apa? Ya, dipakai untuk membodohin orang, apa mencerdaskan orang. Yang keempat yaitu tentang harta. Dimalihi. Hartanya didapat dari mana dan dibelanjakan kemana. Harta ditanya dari belakang ke depan. Yang terakhir, yang kelima adalah tubuhmu. Dari hidup bayi kinyis-kinyis merah sampai peot, sampai rusak, sampai meninggal, dipakai untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menjawab dan mempertanggungjawabkannya, insya Allah bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Sebab di akhirat itu lama ya, ditimbang naik jembatan Shiratal Mustaqim, ngantrinya itu nggak kayak ngantri BLT, nggak kayak ngantri beras, lama ribuan tahun, lama ya, lebih lama daripada di dunia mah paling lama cuma 80 tahun, 100 tahun dong, jago, udah hebat ya. Nah untuk itu yang namanya cuma sebentar, kita mau cari apa yang disombongin ya. Apa yang disombongin cuma sebentar hidup di dunia ini. Dengan momen halal bihalal ini, kita satukan hati untuk saling mengikhlaskan huru hara hati di antara kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab dulu juga ada yang namanya selebritis, ada sama kayak sekarang. Siapa itu? Namanya Malik bin Dinar ya. Salah satu ulama sufi, Malik bin Dinar. Namanya juga udah keren, Raja bin Uang. Malik bin Dinar. Beliau tuh mengadakan pesta. Seluruh orang di kampung diundang semua. Ternyata di pintu gerbang ada seorang kakek-kakek menanyakan kepada satpamnya, khodim zaman dulu. Pak, iya, ini rumah siapa? Ini rumah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar siapa? Selebritis ya? Iya, selebritis. Namanya juga keren, bagus. Di sini ada Malik bin Dinar. Agak ada. Malik ya. Raja bin Uang. Berarti orang kaya dong, orang kaya. Orang merdeka. Bukan hamba, bukan. Oh, pantas. Mau apa Pak? Saya cuma bilang, sampaikan kepada bosmu, bolehlah kamu memang bukan hamba. Sebab kalau hamba nggak bisa, kalau hamba dilarang. Bisa, tapi kalau kamu orang merdeka, jadi nggak bisa dilarang. Terserah hidup semaumu, tapi jangan lupa kamu bakal mati. Kalau kamu adalah seorang hamba, tidak seperti ini kegiatan kamu, pesta melulu, bisa masuk neraka nanti. Disampaikan kepada bos Malik bin Dinar, gelisah. Akhirnya ini siapa yang ngomong seperti ini? Apakah Pak Suyatna datang ke tempat saya? Akhirnya malamnya mimpi kiamat. Ternyata setelah kiamat beliau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara suka pesta, menghambur-hamburkan harta. Dari situ baginya bertobat, seluruh kekayaannya ditinggalkan, menjadi ahli sufi, menjadi ahli ibadah, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba sahaya, tapi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu yuk kita di momen halal bihalal ini, apa sih yang kita sombongkan ya? Apa sih yang disombongkan? Ada pepatah begini, jika pedang melukai tubuh gampang obat dicari, tapi jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Itu menurut saya pepatah itu salah besar. Salah besar. Karena apa? Pepatah yang benar nih versi UAS KW. Jika pedang melukai hati,
Bukan pantun. Jika pedang lukai hati, kemana obat hendak dicari? Bisa jadi kamu akan mati. Iya sih kayak pantun ya. Tapi jika lidah lukai hati, obatnya hanya satu, yaitu minta maaf terhadap orang yang bisa sakiti. Jadi jangan bilang orang menyakiti hati orang itu nggak ada obatnya. Obatnya minta maaf. Maka di setiap momen pasti ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana saya mah udah minta maaf, tapi kesehariannya orang itu masih ngediemin saya. Allah yang turun tangan langsung, kamu tugasnya minta maaf dengan tulus, urusan yang lain biar saya. Biar saya ngatur. Kalau dia tidak memaafkan kamu, berarti dia termasuk orang yang sombong, tempatnya adalah neraka. Menjawab yang gak mau maafin. Gimana saya maafin ya Allah di pengadilan Allah? Dia punya hutang sama saya, belum dibayar. Oh, kalau kayak gitu bayar dulu. Cuman harus ada kesepakatan. Janjinya sekian ya sekian, janjinya besok ya besok, janjinya entar kalau punya duit ya entar kalau punya duit. Maka yang jujur insya Allah mujur bagi yang hutang. Yang sabar insya Allah rezekinya lancar bagi yang utangin. Udah cukup gitu aja. Damai kan? Damai. Jangan sampai kita itu karena utang jadi berantem. Dan yang terakhir ada yang bertanya lagi, apa? Ustadz, bagaimana kalau uang THR anak dipakai sama orang tua? Di sini ada. Di sini ada. Ada, semuanya kan investasi bodong, lebih parah daripada cash. Tapi sebenarnya jangan khawatir Bu, zaman dulu juga pernah ada seorang laki-laki tua dilaporkan anaknya karena apa? Dianggap nyolong harta anaknya. Ya Rasul, ini bapak saya nyolong harta saya, nyolong duit saya. Berapa? Banyak, pokoknya udah nggak kehitung. Tar dulu ya Rasul, boleh nggak saya ngomong? Kata kakek-kakek, kata bapaknya tersebut, boleh silahkan. Habis saya hidup di rumah dia, nggak pernah dikasih makan, pelit banget, boro-boro dikasih duit, boro-boro dikasih duit. Oh, lain lagi ceritanya, kamu le, ubur-ubur ikan lele, salah lu le, ya, kamu yang salah. Maksudnya bagaimana ya Rasul? Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka liwalidika, kamu sama hartamu itu milik orang tuamu. Artinya apa? Berarti boleh pakai duit anak. Oh jadi tekno, jangan habisi. Anak saya mah tetap ngitung. Jadi 2 kali lebaran alhamdulillah kebeli HP itu 1.500.000, masih kurang 50, 1.950, tambahin lagi sama emaknya, bukan diambil. Alhamdulillah, itu berarti orang tua yang jujur. Mudah-mudahan mujur, sabar, rezekinya lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Momentum kali ini mudah-mudahan menjadikan kita fitrah suci dari nol. Jangan dari nol berarti mau ada tambahan. Udah suci aja ya. Dan sekarang setelah musafahah, ikhlaskan hati supaya benar-benar memaafkan saudara dan tetangga kita. Siap? Siap. Siap. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.